Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono ingatkan seluruh kader agar menyukseskan musyawarah wilayah yang ke-9 DPW PPP Sulsel tanpa konflik atau ricuh. Pesan tegas itu disampaikan Mardiono usai membuka muswil PPP Sulsel yang digelar di Hotel Claro Makassar Senin 22 Desember 2025 siang. Ia mengingatkan agar seluruh kader menjaga iklim musyawarah yang sejuk demi masa depan partai. Mardiono menjelaskan muswil PPP Sulsel memiliki arti yang strategis, sebab ini menjadi muswil perdana bagi kepengurusan hasil periode sebelumnya di masa kepemimpinan sebagai pelaksana tugas Ketua Umum DPP PPP. Ia mengungkapkan masa kepengurusan DPW PPP di sejumlah daerah akan segera berakhir dalam waktu 2 hingga 3 bulan ke depan. Karena itu, muswil harus dipercepat agar seluruh proses kepengurusan dapat diselesaikan sebelum masa kepengurusan lama berakhir. Selain itu, Mardiono menegaskan muswil bukan hanya agenda pergantian kepemimpinan, namun melainkan bagian dari percepatan konsolidasi nasional PPP dalam menghadapi agenda politik ke depan, khususnya pemilu 2029 yang kian dekat. Menurut Mardiono, salah satu kunci kesiapan PPP menghadapi pemilu 2029 adalah terpenuhinya struktur kepengurusan partai secara lengkap hingga tingkat minimal yakni kecamatan. Ia menyebutkan muswil akan berlanjut dengan musyawarah cabang kemudian dilanjutkan musyawarah di tingkat kecamatan. Langkah tersebut, kata dia, penting untuk menghasilkan keterwakilan kepengurusannya akan digunakan dalam proses verifikasi partai politik peserta pemilu 2029. Lebih jauh, Mardiono juga menyoroti dinamika politik nasional yang akan dihadapi PPP, terutama dominasi pemilih dari kalangan generasi Z dan generasi milenial pada pemilu 2029. Karena itu, ia mendorong PPP untuk memperkuat kaderisasi dan mencetak agen-agen politik partai dari kalangan anak muda yang ditanamkan hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan. Mardiono kembali mengingatkan seluruh kader agar menjadikan muswil sebagai momentum persatuan, bukan ajang konflik internal demi mengembalikan kejayaan PPP di pemilu 2029. Diketahui Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan yang digelar di Hotel Mercure Ancol, Pademangan, Jakarta Utara diwarnai kericuhan pada Sabtu 27 September 2025 lalu. Kericuhan melibatkan dua kelompok kader yakni kubu yang mendorong perubahan di tubuh PPP dan kelompok yang menginginkan kelanjutan kepemimpinan sebelumnya. Bentrokan terjadi mulai dari adu mulut, saling dorong hingga adu jotos, bahkan disertai aksi lempar bangku. Insiden tersebut pecah saat pelaksana tugas Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono tengah diwawancarai awak media di depan pintu masuk Krakatau Ballroom sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Awalnya sejumlah kader terdengar meneriakkan seruan agar Mardiono mundur dari jabatannya. Seruan itu kemudian dibalas oleh kader lainnya sehingga memicu ketegangan dan adu mulut yang berujung bentrokan fisik. Suasana semakin memanas ketika para kader yang mengenakan atribut serba hijau saling dorong dan terlibat adu jotos. Dalam kekacauan tersebut, beberapa kursi terlihat dilemparkan ke arah lawan. Kericuhan akhirnya berhasil direndam setelah tim Satuan Tugas Keamanan PPP turun tangan melerai kedua kelompok. Setelahnya, masa kader berangsur membubarkan diri dan situasi kembali terkendali. Muswil yang diselenggarakan di Sulawesi Selatan yang ke-9 ini adalah menjadi muswil perdana ya untuk kepengurusan periode ya tahun lalu di masa PLT saya, dan karena 3 bulan yang akan datang, bahkan ada yang 2 bulan yang akan datang, itu yang pertama seluruh kepengurusan itu masa hikmatnya sudah selesai, sehingga harus kita kejar ini supaya bisa kita selesaikan sebelum masa kepengurusan seluruh Indonesia itu bisa berakhir. Yang selanjutnya juga untuk mengejar pada waktu konsolidasi di tingkat nasional, di mana karena memang agenda-agenda politik nasional, di mana pemilu untuk tahun 2029 ini waktunya tinggal 3 tahun lagi, sehingga kita diperlukan adanya
kepengurusan yang lengkap sampai ke tingkat minimal, yaitu di tingkat kecamatan. Oleh karena itu dengan Musfil ini nanti akan melahirkan selanjutnya melalui Muscap, dan setelah Muscap nanti akan musyawarah di tingkat kecamatan agar menghasilkan keterwakilan yang akan diperuntukkan untuk memenuhi verifikasi pada pemilu tahun 2019 sebagai Partai Persatuan Pembangunan sebagai peserta pemilu. Nah, juga selanjutnya bahwa karena dinamika tentang politik nasional kita juga ini akan menghadapi pemilih yang sebagian besar itu adalah kaum generasi Z dan generasi milenial. Oleh karena itu kita harus meningkatkan kader-kader agen-agen politik Partai Persatuan Pembangunan di kalangan-kalangan generasi Z dan generasi milenial, itu yang nanti juga kita tanamkan sampai ke tingkat kecamatan dan sampai ke tingkat kelurahan. Nah, oleh karena itu agenda 3 tahun ini adalah tidak waktu yang panjang. Jadi penekanan saya kepada kader-kader Partai Persatuan Pembangunan, sukseskan Musfil seluruh Indonesia dengan baik, jangan ada konflik ya. Ini mengutamakan untuk kepentingan bagaimana kita sukses di pemilu tahun 2029. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.